Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Akbariansyah Iman dengan unit kerja di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri. Hari ini kami belajar mengenai satu rangkuman materi yang penting, yaitu yang pertama analisis isu kontemporer, isu scanning, dan teknik analisis. Analisis isu kontemporer merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan menilai isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, guna menentukan prioritas serta langkah penanganan yang tepat. Isu kontemporer biasanya bersifat aktual, berdampak luas, dan relevan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, maupun lingkungan saat ini. Yang pertama itu kami mempelajari tentang bagaimana untuk scanning isu atau isu scanning. Isu scanning adalah tahap awal dalam analisis isu kontemporer yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai isu yang muncul di lingkungan strategis. Proses ini dilakukan dengan mengamati media, kebijakan, fenomena sosial, dan dinamika masyarakat. Isu scanning membantu mengenali potensi masalah sejak dini sebelum isu tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Adapun yang kedua, itu mengenai teknik tapisan isu. Setelah isu teridentifikasi, melalui isu scanning dilakukan teknik tapisan untuk menyaring isu yang paling relevan dan prioritas. Tapisan isu dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama ada aktualitas, yaitu isu sedang terjadi dan sesuai dengan perkembangan terkini. Adapun kekalayakan, bagaimana isu ini berdampak pada kepentingan masyarakat luas. Dan yang ketiga itu ada problematik, bagaimana isu ini mengandung permasalahan nyata yang memerlukan solusi. Dan yang terakhir itu ada kelayakan. Bagaimana isu ini memungkinkan untuk dianalisis dan ditindaklanjuti sebagai berdasarkan sumber daya dan kewenangan yang tersedia. Adapun dari teknik analisis isu itu sendiri, isu yang lolos tapisan selanjutnya dianalisis menggunakan beberapa teknik berikut. Yang pertama itu ada fishbone diagram, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah secara terstruktur dengan mengelompokkan faktor-faktor penyebab utama. Lalu ada yang kedua, USG, urgency, seriousness, dan growth, yaitu menentukan prioritas isu berdasarkan tingkat keterdesakan, tingkat keparahan dampak, dan potensi perkembangan isu di masa depan. Yang ketiga ada SWOT analisis, menganalisis isu melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif. Lalu yang terakhir ada McNamara Theory, yaitu metode penilaian isu dengan pemberian skor pada kriteria tertentu sehingga membantu menentukan isu yang paling layak dan prioritas untuk ditangani. Untuk kesimpulannya, analisis isu kontemporer dilakukan melalui tahap isu scanning, tapisan isu, dan analisis mendalam menggunakan berbagai teknik. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang objektif, terarah, dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.